salam jumpa tentunya. Pada siang hari ini sangat spesial sekali. Saya berada di gedung DPRD Kabupaten Sragen dan sekarang saya bersama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno Esa. Selamat siang Pak Parno. Siang Mbak Nini, Gimana Mas kabarnya? Aris, Mas Andri, dan teman-teman semuanya, Mas Irfan dari kru Radio Buana Asri Sragen. Satu-satunya radio yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Sragen. Yes. Yes. Boleh nyapa-nyapa dulu untuk Mitra Buana? Yeah. Kami untuk pendengar sapanya Mitra Buana, Bapak. Yeah. Terima kasih. Selamat siang pendengar radio publik lokal Mitra Buana Asri Sragen dan dimanapun saja berada. Ya, selamat siang semuanya. Gimana, Okay, Mbak? terima kasih ya, Pak Parno ya. Kita sebagai generasi muda tentunya sangat kagum lah dengan karier Pak Parno, karena saya kebetulan tahu betul dari sejak zaman berjuang dulu, ini tidak kalah menarik dengan bupati yang terpilih ini ya. Jadi dari desa gitu, Pak. Iya. Mungkin kalau berkenan bisa disampaikan ke Mitra Buana. Semoga bisa menjadi inspirasi gitu. Itu ya. Iya. Dari mana sih Pak Parno sebenarnya dulu? Nggih, jadi sebelum saya ngawali Mbak, ini adalah kehidupan itu merupakan suatu perjalanan. Perjalanan itu adalah merupakan suatu perjuangan. Kita selalu berjuang terus, kita masih dalam suatu perjalanan kita belum habis. Masih ada perjalanan sampai di titik akhir namanya orang kehidupan nanti. Kan ya, begitu ya? Iya. Sepakat itu Mbak Nini ya? Iya. Dan ini kalau cerita saya itu, waduh, sebenarnya sih saya nggak perlu cerita, tapi cukup kami mengerti dan kami syukuri. Memang betul Mbak, saya lahir ada di Sambung Macan. Jadi orang tua saya itu meninggal di Sambung Macan semua, dimakamkan di Sambung Macan semua. Saya dulu pernah sakit di kelas 1 kalau nggak kelas 2 SD, yang waktu dulu saya itu kelahiran 63 Mbak. Nah, dokter juga masih langka tentunya di saat itu ya. Terus saya itu sakit-sakitan malaria Mbak. Kalau jam 9, jam 10 itu baru sembuh. Kalau pagi menggigil. Akhirnya saya itu nggak masuk. Begitu masuk di isin-isin ambek koncone. Sekolah rata mlebu kok jek sekolah ceritanya gitu. Iya. Akhirnya saya malu karena moralnya belum terbentuk pada saat itu, wong cek mbok-mboken kan itu toh Mbak, tanggal usia seperti itu. Akhirnya saya nggak masuk sekolah. Off 1 tahun, tahun berikutnya saya masuk. Lah, saya hanya diobati itu 1, dikasih minuman jamu. Saya ingat itu, jamunya iku lho Mbak, apa jenenge? Godhong kates itu lho, godhong kates ya. Gitu setiap pagi. Akhirnya alhamdulillah saya. Berarti cukup lama ya gerahnya malaria itu ya? Iya. Kalau pagi menggigil terus. Akhirnya makanya di KTP saya rubah tahun 64 Mbak. Disesuaikan. Dapat diskonnya. Iya. Ceritanya begitu, tapi itu adalah sebuah perjalanan dan tidak perlu kami merasa tersakiti, merasa tidak diperhatikan, itu tidak. Itu adalah memang suatu anugerah dan saya cukup bersyukur dan saya sampai saat ini alhamdulillah bisa menikmati apa yang menjadi perkembangan dunia ini. Gitu. Tapi gini Bapak, dengan perjuangan yang luar biasa gitu, itu bisa menjadi aspirasi lah untuk pemuda sekarang. Apalagi yang namanya Gen Z ya, itu oposidik sambat. Mungkin beda dengan generasi terdahulu gitu ya. Betul, yang begitu Mbak. gigih gitu. Sebenarnya Pak Ketua, bisakah Gen Z ini ya bisa tahan banting apa gitu? Kira-kira ada ini enggak untuk Gen Z ya? Gitu ya. Iya. Jadi saya mempunyai pemikiran yang timbul dari hati nurani saya sendiri Mbak. Jadi keluarga saya itu keluarga anaknya bapak saya itu ada yang pegawai, ada yang berapa petani. Bersaudara? Saya 6 Mbak. 6 bersaudara. Kebetulan nomor? Saya nomor 2 dari belakang. Oh, Kakang Ragil ya. Kakang Ragil.
Nggih, Pak Ketua. Terus saya mempunyai pemikiran, bapak saya aja seorang petani sudah menyekolahkan anak-anaknya semuanya, dan bapak saya nggak ngerti tulis loh, Mbak. Nggak ngerti tulis. Iya, iya. Itu ditinggal bapak itu nggak ada, itu anaknya 6 itu dikasih warisan semua. Ada yang sawah sepatok, ada yang sawah seprapat, ada ya semuanya dikasih. Pokoknya. Terus sama tanahnya sepekarangan tuh satu-satu semua, rumahnya satu-satu semua. Nah, rumah satu-satu semua itu menjadi pemikiran kami. Bapak saya yang setiap hari ke sawah, pulpennya mbak cangkul, Mbak, itu bisa mewarisi, meninggalkan, dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Saya jadi anak laki-laki yang digadang-gadang karo wong tua ben besok mendem jerum dhuwur. Iya, betul. Saya harus mampu melebihi dengan kekuatan bapak saya. Iya. Saya harus itu. Padahal saya Mbak kuliah sendiri. Terus saya di sekolah cukup dengan SLTA pada saat itu. Alhamdulillah dengan semangat saya. Jadi dengan semangat saya tidak mempunyai rasa malu, maupun maksudnya malu itu tidak apa ya, macam ego, macam juga apa ya Mbak ya, kalau saya tuh gak vegan lah gitu. Iya. Apapun kami kerjakan yang penting halal, yang penting kami juga bisa membaur dengan teman-teman. Tapi setelah waktu usia yang besar, yang dewasa gitu, ternyata kehidupan yang paling indah itu hanya bersama dan berbagi. Iya, betul. Ya. Bersama dengan teman-teman, berbagi dengan teman-teman. Berbagi itu apa, Mbak? Berbagi waktu, berbagi ilmu. Iya. Kalau syukur-syukur ada ekonomi, ya berbagi rezeki. Nah, gitulah, saling kolaborasi macam itu. Bagi saya loh ya, itu lah, seperti itu. Alhamdulillah saya sekarang sudah punya anak 3, Mbak. Cucu saya sudah 5, Mbak. Ini sudah punya cucu belum? Ya belum, Pak. Anaknya TK, Pak, ini. Kami cukup prihatin kaitannya dengan penyakit hewan yang disebut yang sekarang itu PMK itu. Nah, apapun yang menjadi keputusan pemerintah yang kaitannya dengan larangan-larangan, dan ada beberapa pasar yang sudah ditutup, kita jalani aja. Jadi tidak ada pimpinan maupun pemerintah yang sifatnya itu membiarkan dalam suatu bentuk penularan virus. Itu mencegah, lebih baik seperti itu daripada nanti kita biarkan. Nah, harapan kami para yang terlibat, baik penyembelih hewan, pedagang hewan, ya sabar dulu. Ini adalah wabah yang memang harus kita harus bersyukur, dan kita harus bersabar dalam hal ini, daripada nanti apa-apa dipotong malah ditularkan dan sebagainya. Itu jangan dulu lah seperti itu. Ya udah, kita ikuti oleh pemerintah seperti apa dulu kan gitu. Sabar. Ini adalah ujian. Tuhan menguji kita sampai di mana kesabaran kita, intinya begitu, Mbak. Iya. Satu lagi, Pak Ketua, mungkin bisa memberikan saran-saran ke generasi muda, saran-saran untuk sukses. Iya. Jadi untuk generasi muda, belajar dan selalu mencari ilmu yang kuat dan yang giat dan yang bersemangat. Jangan putus asa, ya. Kalau memang ada sesuatu lapangan kerja yang dilakukan, lakukanlah di situ. Tapi ilmu, kepandaian itu bukan suatu jaminan untuk taraf hidup kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang penting kita jaga moralitas kita. Orang pinter banyak, tapi moralnya orang-orang yang bobrok juga lebih banyak. Ya, yang paling mendominasi ini kita kan bukan suatu rahasia lagi ya, Mbak ya. Betul, ini banyaknya korupsi, banyaknya main suap, banyaknya yang pelanggaran yang lain itu karena moral kita tidak terbina maupun terlupakan dalam hal itulah. Ini yang paling penting menghadapi era-era seperti ini, moral yang harus kita utamakan. Kalau uang bisa dicari, saya pengen jadi jabatan itu,
Dan modelnya ini main kusak-kusuk dan lain sebagainya. Tapi kalau moralnya bobrok, Mbak, ya mohon maaf ini nanti akan bobrok juga nantinya semua. Jadi kebijakan itu kan ditentukan selain dengan ada syarat aturan yang ada kan moral bagaimana kita untuk hati nurani juga ya. Iya, hati nurani ya moral itu tadi, Mbak, gitu loh. Itu Mbak Nini kalau saya itu kemudian kan hanya kedisiplinan pemikiran juga ya. Ya pasti. Soalnya lama saya kenal beliau itu sangat disiplin, kemudian sangat parlente gitu. Pokoknya Pak Parno itu pribadi yang sangat menyenangkan gitu. Terima kasih Mbak Nini. Mitra Buana, demikian tadi obrolan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang beliau ini prestasinya sangat luar biasa dan sangat konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas beliau dan karirnya sangat panjang umurnya ini beliau. Kita doakan beliau selalu sukses, selalu sehat, kemudian bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Terima kasih Mbak Nini, ucapan adalah doa sama-sama, bagi kami. Pak Ketua. Mudah-mudahan semua diberikan suatu kekuatan, masyarakat kita diberikan kesehatan, kelancaran semuanya. Mari kita selalu hidup berdampingan, guyub rukun, kita bangun bareng-bareng Sragen lebih maju lagi. Saya terima kasih juga kepada Bu Nasri yang sudah menyampaikan berita-berita dan informasi kepada masyarakat yang luas di sana, agar supaya masyarakat kita semakin tahu apa yang disampaikan, apapun berita-berita yang ada.